الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita sembah di setiap saat dan di setiap waktu. Kepada Allah pula segala kuasa dan kekuasaan dikembalikan. Allah yang memberi, Allah pula yang mengambilnya. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Demikian pula salawat serta salam kita haturkan keharibaan Nabi kita yang mulia, Nabi tercinta kekasih Allah Rabbul Alamin, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, sahibul fadilah, para habaib, para alim ulama, para asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, al-mu'azzin wal mu'azziyat yang dimuliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya mohon maaf tidak dapat menyapa satu demi satu para habaib, para alim ulama, para asatidah, karena masih banyak hal yang belum kami kenal lebih dekat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Suatu saat ada seorang pemuda ingin mengakhiri hidupnya. Maka ia ingin mati, tapi disaksikan oleh seorang guru ahli agama. Ia ingin mati dengan cara bunuh diri. Maka datanglah ia kepada seorang kiai. Apa kata dia kepada sang kiai? Pak Kiai, saya ini sudah banyak persoalan datang silih berganti. Satu musibah datang berganti ujian yang berbeda. Dan itu setiap saat ku alami. Pak Kiai, tak kuat hati ini menerima hal itu. Maka aku telah putuskan dengan sangat baik bahwa aku harus mengakhiri hidupku. Kata Pak Kiai, ente mau kapan mau mati? Ana siap melayani. Al-an, sekarang boleh, bukra, besok boleh, up to you, terserah ente. Kata dia kepada kepada sang kiai, Pak Kiai, makin cepat makin baik. Tapi apa kata sang guru? Kiai mengatakan, anak kabulkan niat ente untuk mengakhiri hidupmu, tapi ada satu permintaan saya. Apa itu Kiai? Kau ambil garam di dapur, segenggam bersama gelas dan air, serta satu buah sendok, datang kepada aku. Maka apa yang terjadi? Ketika garam diambil, air yang di dalam gelas diberikan, maka kata sang kiai, sekarang masukkan garam yang sejumput kau ambil ke dalam gelas yang berisi air, kemudian kau aduk dengan sendok. Setelah itu kau minum. Apa yang terjadi ibu? Setelah air diaduk bersama garam, saat diminum keningnya bertaut, menunjukkan bahwa
sungguh pahit rasanya air dalam gelas tadi. Kemudian Pak Kiai berkata, belum selesai. You follow me, kau ikuti aku. We can go to the back. Kita akan ke belakang rumah. Sampai di belakang rumah ternyata ada kolam penampung air yang sangat besar. Kata Pak Kiai, anak muda, ambillah sejumput garam yang sama, masukkan ke dalam kolam tadi, kemudian tunggu beberapa menit sehingga garam mencair. Kau ciduk air dengan gelas, kemudian kau minum. Maka itu pun dilakukan ibu. Tapi saat dia meminum air dari kolam yang bercampur garam sejumput, ia bagaikan orang kehausan, geleg, tak bersisa setetes pun air dalam gelas. Kemudian kata Pak Kiai tadi, anak muda, berapa garam yang kau tuangkan? Sejumput Pak Kiai. Sama tidak dengan yang di gelas? Iya Pak Kiai. Kalau begitu, kenapa yang pertama tak sanggup kau minum, sedangkan yang kedua mampu kau habiskan? Apa kata anak muda tadi, Pak, Ibu? Pak Kiai, kalau yang di gelas itu pastilah akan terasa pahitnya garam karena kecil wadahnya. Tapi yang di kolam, sejumput garam yang sama takkan berubah rasa airnya. Kata Pak Sang Kiai, anak muda, seperti itulah bila dadahmu engkau luaskan. Setiap masalah yang datang takkan pernah terasa pahit. Tapi bila kau sempitkan dadamu, kau akan menerima ujian kecil pun terasa berat bagi hidupmu. Ini hikmah bahwa kehidupan tidak selalu seperti yang kita idamkan dan impikan. Maka jadilah orang yang selalu dekat kepada agama, dan lebih baik lagi bila ada niat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak, ini baru pengantar, belum ceramah. Biasa orang Manado begitu, 1 jam dia pengantar, baru dia berhenti kaget di tengah jalan. Al-mu'azzin wal mu'azziyat yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Sering kita dengar ayat dibacakan para muballigh, kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa saja yang ada nyawa pasti mengalami kematian. Tapi apakah kita tahu apa dan bagaimana kematian itu? Dalam sebuah riwayat sahih dikatakan, Rasulullah menjelang wafatnya 2 kali pingsan. Dan terakhir ketika beliau tak kuat, ia mengatakan, ya Aisyah, ambilkan air dan masukkan ke dalam bejana. Datang Siti Aisyah membawakan air. Dicelupkan kedua tangan yang mulia ke dalam air dan disapukan ke wajahnya. Sambil berkata dalam sabdanya, Inna lil mauti sakarat. Setiap kematian itu ternyata ada sakaratnya. Apa dan bagaimana sakaratul maut? Mari kita lihat apa yang dikatakan Quran dan apa yang dijelaskan oleh hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau sudah ada anggota keluarga yang mulai sakit, tapi perhatikan sakitnya. Ada sakit umur panjang, ada yang sakit game over. Yang mana itu yang mau dipakai? Sakit yang kayaknya, ini baru kayaknya. Maka hadapkanlah orang yang sakit menghadap kiblat, itu sunnah. Oke? Al-Ka'batu kiblatukum ahya'an wa amwatan. Ka'bah itu adalah kiblatmu di kala hidup dan di kala mati, kata Nabi. Oleh sebab itu, setelah dihadapkan, paling baik bila kondisinya memungkinkan, baringkan dengan lambung kanan menghadap kiblat. Dan bila telah dekat saatnya kematian, biasanya orang yang punya jam terbang tinggi, dia tahu bahwa ini sudah dekat ajalnya. Maka apa kata Nabi? Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntun dan ajari orang yang sedang mengalami sakratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang menutup akhir ucapannya dengan kalimat la ilaha illallah, surga gantinya. Itu kata Nabi. Tapi apa segampang itu, Ibu? Kalimat la ilaha illallah diucapkan di akhir hayat.
Tidak semudah dan segampang ketika kita sehat. Di saat sakaratul maut, kalimat la ilaha illallah akan menjadi kalimat paling berat akan diucapkan bila amal tak berbanding dengan ketakwaan. Oh, saya ini biasa zikir la ilaha illallah 1000 kali. Tunggu dulu. Zikirnya di lisan, hatinya tidak ikut mentauhidkan Allah, maka kita jauh panggang dari bara api. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan yang dirahmati Allah, setelah kematian datang, Quran mengatakan, kadang-kadang orang di akhir nafas dia berkata, perhatikan ucapannya, Rabbi khartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuhan, jikalau sekiranya engkau menunda umurku, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Pertanyaannya, kenapa waktu sehat tidak mau bersedekah? Dan kenapa ketika sakarat baru ingin jadi orang saleh? Karena apa yang tidak dilihat di kala sehat, nampak di kala akan menjelang kematian. Bukankah Quran surat Qaf menjelaskan bagaimana orang-orang yang lalai di kala hidup, mereka mengabaikan perintah dan larangan Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya. Maka kata Quran, fakashafna anka gita'akal basar yawma hadid. Akan kami angkat penglihatanmu di saat itu. Penglihatanmu akan sangat jelas melihat bagaimana rupa dan bentuk malakul maut. Dan seperti apa mereka bekerja mengeluarkan rohmu. Pada Quran surah yang sama, Allah berfirman menjelaskan proses kematian. Apa kata Quran? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang ciptakan manusia, kami tahu apa yang dibisikkan oleh jiwa mereka, karena kami Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Lanjutan ayat mengatakan, sebagian mufassir mengatakan, yatalaqqal mutalaqqiyan, yaitu ketika bertemu dua orang malaikat penerima. Saat menjelang maut, turun dua malaikat, bukan malaikat maut. Yang satu duduk di kanan, yang satunya duduk di kiri. Kemudian keduanya siap mencatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satupun lafaz yang kau ucapkan di akhir ucapan hidupmu, kecuali itu akan dicatat oleh raqib dan atid yang sudah ada di kanan dan di kiri, siap menunggu apakah ente mau berakhir dengan ado atau atau ambil kemarin itu sertifikat di balaka. Kalimah-kalimah buruk, kalimah-kalimah yang tidak indah untuk menutup akhir hidup. Bisa dipahami, Bu? Alhamdulillah. Ketika saat itu dua malaikat siap untuk menerima dan mencatat apa yang Anda ucapkan di akhir hayat dan kemana roh itu akan diserahkan, apakah kepada malaikat yang kanan atau malaikat yang kiri. Tergantung amal kita semua, di mana posisi kita di kala hidup. Wajaat sakratul maut bil haqq. Kemudian datanglah sakratul maut sebagai bukti kebenaran firman Allah dan ancaman Allah akan terlihat di kala menjelang sakratul maut. Maka sebab itulah Nabi katakan, laqinu mautakum, tuntun dan ajarkan kembali orang yang dalam keadaan galau dan resah seperti itu menjelang hayatnya, akhir hidupnya, dengan la ilaha illallah. Baru lihat kasihan dia punya tanda. Kita bisik, ada orang talqin begini, la ilaha illallah, abah, la ilaha illallah, umi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan talqin namanya, bapaksa. Orang mau menjelang mati butuh ketenangan. Bisikkan dulu ke telinga kanannya, abah atau umi, ucapkan la ilaha illallah. Baru lihat, kalau dia mampu ucapkan, biasanya lidahnya bergerak, berarti dia mengikuti. Kalau tidak mampu bergerak lidahnya,
biasanya isyarat matanya itu bergerak. Kalau tidak ada isyarat mata, tangannya bergerak atau kepalanya atau bagian badannya menunjukkan bahwa dia mengikuti kalimat itu. Tapi Ustadz, kalau tidak ada tanda-tanda itu semua, boleh mau goyang? Itu namanya pici di leher, orang Manado bilang. Aba la ilaha illallah, aba la ilaha illallah. Begitu? Tidak begitu. Kemudian setelah itu datanglah kematian. Ibu, dalam Quran dikatakan yang mewafatkan setiap jiwa bukan satu malaikat. Tawafathu rusuluna, maka ia diwafatkan oleh utusan-utusan kami. Berarti ada berapa malaikat itu? 2 tadi turun, kanan kiri. Kemudian ada yang memegang dari arah kaki dan tangan, kata Quran. Kenapa mau dipegang? Karena saking dahsyatnya ruh akan dikeluarkan dari jasad, sehingga Nabi menggambarkan bagaikan sutra yang terjebak di tengah-tengah semak belukar penuh duri, ditarik dengan paksa. Saat itu kita merasa tenang di samping orang akan wafat, karena kita tidak melihat penderitaan orang itu. Tapi saya bisa buktikan bagaimana siksanya orang sakratul maut. Ibu, pernah tidak ibu bermimpi buruk? Mimpi buruk, mimpi jahat. Tolong. Waktu ibu teriak-teriak, suami yang tidur di samping tahu kalau ibu butuh pertolongan? Tidak. Nanti Paitua dengar seperti ada suara kecil menggigau. Paitua kore dengan tangan. Bangun. Allahu Akbar. Papi, untung papi kasih bangun. Tadi saya terkejut, ketakutan. Memangnya kau mimpi apa? Saya mimpi dikejar-kejar tukang kredit. Oke. Untung waktu dia sudah mau ketemu, papi kasih bangun. Tidak jadi tagihan. Makanya jangan banyak berhutang, berkredit, biar hidup tenang. Lanjut terakhir. Ketika datang utusan-utusan Allah, baru datang malakul maut, akan mencabut ruh, mengeluarkannya dengan caranya masing-masing. Tergantung amal kita. Tapi ibu, ketika kita merasakan derita, itu Quran surah Al-Zumar ayat 42 menceritakan bagaimana proses kematian sama dengan peristiwa mimpi. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Yang belum datang maut, Allah kembalikan pagi hari rohnya, kata Quran Al-Zumar ayat 42. Yang belum datang, Allah kembalikan. Yang tidak kembali, mati untuk selama-lamanya. Berarti antara mimpi, tidur, dan kematian itu ada hubungannya, ibu. Berarti kalau tidur dikatakan mati, setiap hari kita mati, tapi mati sementara, kata Quran. Bisa dipahami, ibu? Jadi orang yang menghadapi sakratul maut, siksa atau tidak, anak, istri, suami, keluarga di samping tidak pernah tahu seperti apa deritanya. Sama dengan ketika ibu bermimpi buruk di kala itu atau bermimpi baik. Apa kata Quran? Saya mau bersedekah, saya mau beramal saleh, saya mau menjadi orang baik. Dalam ayat dikatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak, pun kami tambahkan umurmu, kau akan ala bisa karena biasa. Kau akan kembali sebagaimana kebiasaanmu. Maka jadikan kebiasaan hidup pada hal-hal yang baik dan benar. Insya Allah hidup kita akan berakhir dengan kebaikan pula. Kata agama, husnul khatimah namanya. Bisa dipahami ibu, Pak? Ini terakhir betul ini. Reking sudah 2 kali terakhir ini. Saya mau tanya ibu, kalau ada orang buat kapal itu dibuat untuk tenggelam atau untuk mengapung? Untuk mengapung. Jadi tidak ada orang buat kapal untuk tenggelam. Tapi kenapa ada kapal yang tenggelam? Padahal dibuat untuk mengapung di air. Kenapa ada kapal yang tenggelam? Jawabannya kita cuma satu.
karena ada air yang masuk ke dalamnya. Itu yang membuat kapal tenggelam. Kita hidup dalam lautan masalah. Kita tidak akan pernah hancur dengan masalah selagi masalah itu kita tidak masukkan ke dalam hati. Baru aman itu hidup. Jadi kalau ada berita-berita, ada cerita-cerita, selagi itu tidak benar dan tidak pernah kita lakukan, kenapa saya harus takut? Biarkanlah pembicaraan, biarkanlah hal-hal yang ada itu menjadi pembicaraan bagi mereka, tapi tidak untuk saya. Baru hidup kita aman dan damai. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah agama yang disampaikan oleh Ustaz Mahmud Qasim. Mudah-mudahan insya Allah apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita dan insya